Kalau Imam Malik memakruhkannya, ini artinya bahwa beliau seandainya ada air yang lain, maka dia lebih suka menggunakan air yang lain. Artinya memakruhkannya. Jadi ada kecenderungan kejijian di dalam menggunakannya. Tetapi kalau tidak ada air kecuali air tersebut, maka jangan bertayamum dengan meninggalkan air tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Bidayatul Mujtahid. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang air yang berubah. Air yang tercampur minyak jafaron atau segala macam benda suci yang biasanya bisa dipisahkan. Jika semua itu bisa merubah salah satu sifat air, maka airnya tetap suci menurut semua ulama. Akan tetapi tidak menyucikan menurut Malik dan Syafi'i dan menyucikan menurut Abu Hanifah selama perubahannya bukan dengan dimasak. Jadi ada beberapa perbedaan di sini berkaitan dengan air yang tercampur dengan minyak yang suci atau benda-benda yang suci. Minyak jafaronkah dia misalnya, atau bahkan bisa jadi umpamanya adalah minyak wangikah dia. Maka kemudian di sini dikatakan bahwa ketika tercampur dengan benda-benda suci itu bisa merubah salah satu sifatnya. Jadi bisa baunya, bisa warnanya, atau bisa rasanya. Maka ada beberapa pendapat berkaitan dengan hal ini. Kesepakatan ulama mengatakan bahwa air ini adalah tetap suci, tidak najis. Tetapi ketika masalah tentang apakah menyucikan, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak menyucikan. Sedangkan kemudian Abu Hanifah mengatakan bahwa itu menyucikan selama perubahannya bukan dengan dimasak. Sebab perbedaan pendapat, yakni tidak jelasnya cakupan air mutlak untuk air yang tercampur dalam hal-hal seperti ini. Maksudnya apakah masih dikatakan air mutlak jika tercampur dengan hal-hal seperti di atas tadi? Yang pertama, sebagian ulama menyatakan bahwa air yang bercampur tersebut tidak masuk dalam kategori air mutlak. Akan tetapi dihubungkan kepada campurannya. Kita sebut air jafaron atau lainnya, bukan air mutlak. Menurut mereka air ini tidak bisa digunakan untuk berwudu karena berwudu hanya menggunakan air mutlak. Pendapat yang kedua dari sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa air bercampur tersebut masih dalam kategori air mutlak. Mereka membolehkan berwudu dengannya. Begitu juga karena tidak adanya penamaan air mutlak bagi air yang dimasak dengan sesuatu yang suci, maka mereka sepakat tidak boleh berwudu dengan air tersebut. Demikian pula air yang disarikan dari berbagai tumbuhan kecuali dalam kitab Ibnu Sya'ban yang membolehkan bersuci pada hari Jumat dengan air mawar. Yang benar adalah tergantung banyak dan sedikitnya campuran. Terkadang karena banyaknya campuran maka air tersebut keluar dari kategori air mutlak seperti air cucian. Khususnya ketika hanya baunya saja yang berubah. Karena itulah sebagian ulama tidak menjadikan bau sebagai alasan tidak bolehnya menggunakan air yang bercampur hal lain. Sementara Rasulullah SAW telah bersabda kepada Ummu Atiyah ketika memerintahkannya untuk memandikan jenazah putrinya. Igsilnaha bima'in wasidrin wagsilnaha waj'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kapurin. Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan basuhlah di akhirnya dengan menggunakan campuran air kapur atau sedikit kapur. Jadi igsilnaha bima'in wasidrin wagsilnaha waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin.
Jadi mandikanlah ia jenazah tadi itu dengan air dan daun bidara, ya. Dan basuhlah di akhirnya dengan menggunakan campuran air kapur atau sedikit kapur. Ini hadis adalah muttafaqun alaih. Ya. Sementara dalam lafaz Al-Bukhari dikatakan igsilnaha salasan au khamsan au aktsara min dzalik. In ra'aitunna bima'in wasidin waja'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafurin. Fa idza faragtunna fa'adinnani. Qalat falamma faragna adannahu fa'alqa ilaina hikwah. Faqala ash'irnaha iya. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak. Jika kamu mau, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Dan di akhir gunakanlah campuran air kapur atau sedikit kapur jika kalian telah selesai beritahu aku. Dia berkata, ketika kami selesai kami mengabarkan kepada beliau. Lalu Nabi memberikan kainnya seraya berkata, pakaikanlah kepadanya. Jadi ini hadis ketika ada salah satu putrinya wafat, ya, artinya ada putri salah seorang anak, ya, yang yakni anaknya Ummu Atiyah meninggal, maka kemudian Nabi memberikan arahan tentang bagaimana membandikan jenazah. Jadi di dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Bukhari ini cukup lengkap. Kemudian ini adalah air yang tercampur. Hanya saja campuran tersebut tidak menjadikannya keluar dari kategori air mutlak. Telah diriwayatkan dari Malik adanya kaitan banyak dan sedikitnya campuran dalam masalah ini. Juga perbedaan di antara keduanya, beliau menyatakan boleh jika campurannya sedikit walaupun sifat-sifatnya nampak. Jadi berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih, maka boleh kita mencampuri air mutlak tadi dengan misalnya daun bidarakah atau daun mawarkah ataukah dengan sedikit kapur, tetapi jangan sampai kemudian merubah daripada jenis air mutlak menjadi air bidara misalnya atau air kapur. Tetapi hal-hal yang menyucikan tadi itu, benda-benda yang suci itu adalah hanya sekedar atau sedikit saja sehingga tidak berubah, namanya tetap menjadi air mutlak. Tetapi kalau misalnya itu sudah berubah jadi misalnya air bidara, air daun bidara atau air kapur, maka ulama tentunya adalah terutama misalnya Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan ketidakbolehannya dipakai untuk bersuci. Nah, ini adalah berkaitan dengan masalah air yang bercampur dengan zat-zat atau dengan benda-benda yang suci. Lalu masalah yang berikutnya adalah air mustakmal, air yang sudah terpakai atau sudah dipakai. Mengenai air mustakmal yang digunakan dalam toharo, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mengatakan membolehkan bersuci dengannya dalam berbagai keadaan. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan bersuci dengan air yang mustakmal dalam berbagai keadaan. Kemudian ulama lain memakruhkannya, akan tetapi tidak membolehkan tayamum selama air tersebut didapatkan. Ini adalah pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Jadi memakruhkan, tetapi tidak membolehkan tayamum selama air tersebut didapatkan. Nah, kalau air ini masih ada, maka tidak boleh tayamum, tapi makruh. Ya, mungkin ini berkaitan pula dengan pendapat Imam Syafi'i sebelumnya yang berkaitan dengan air suci. Kenapa beliau membolehkan untuk kemudian air mustakmal itu dipergunakan untuk bersuci dan mengatakan boleh bersuci menggunakan air mustakmal. Maka air mustakmal ini dikategorikan adalah air yang lebih dari 2 kula atau 500 liter. Maka ketika air yang lebih daripada 2 kula ini dipergunakan, maka boleh dipergunakan. Nah, inilah makna yang dipahami dari pendapat Imam Syafi'i tentang membolehkan bersuci dengan air yang mustakmal. Jadi kalau sedikit tentu adalah, apalagi itu adalah misalnya kurang dari 2 kula, maka dinyatakan air sedikit, maka tidak sah untuk dipergunakan kembali, misalnya dia melakukan bersuci atau toharoh di dalamnya. Kemudian pendapat yang ketiga,
yaitu ulama yang tidak melihat adanya perbedaan antara air musta'mal dengan air mutlak. Inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Thawr, Daud, dan para pengikutnya. Sementara Abu Yusuf mengeluarkan pendapat yang zanggal, yang saz, bahwa air musta'mal adalah najis. Jadi ada 4 pendapat. Jadi 3 pendapat yang masyhur, 1 pendapat yang aneh atau yang saz. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah itu menyatakan boleh bersuci dengan air mustakmal. Sedangkan pendapat Imam Malik mengatakan selama ada air yang mustakmal, maka tidak boleh bertayamum, tetapi dia memakruhkannya. Sedangkan ulama yang lain, ya di antaranya Abu Thawr, Daud, dan para pengikutnya, tidak melihat adanya perbedaan antara air mustakmal dengan air mutlak. Jadi ini adalah sama saja, boleh menggunakan air mustakmal, boleh juga kemudian air mustakmal ini dinyatakan sama dengan air mutlak. Jadi tidak dibedakan. Sementara pendapat yang ketiga adalah mengatakan bahwa najis hukumnya air mustakmal. Sebab perbedaan pendapat, adanya dugaan bahwa air mustakmal tidak termasuk dalam kategori air mutlak. Bahkan sebagian dari mereka melebih batas sehingga menyatakan bahwa air mustakmal lebih pantas dinamakan air bekas cucian daripada air. Padahal diriwayatkan bahwa para sahabat berlomba-lomba dalam mendapatkan air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Al-Bukhari dari hadis Mahmud bin Rabi dengan lafaz wa idza tawaddaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Jadi jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka saling berdesak-desakan dalam mendapatkan air bekas wudunya. Jadi yaqtatiluna ala wudu'ihi, yaitu berdesak-desakan dalam mendapatkan bekas air wudu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, air mustakmal adalah air mutlak karena biasanya masih bisa dipakai selama salah satu sifatnya tidak berubah dengan kotoran anggota badan yang dibasuh. Jika telah berubah, maka hukumnya sama dengan air yang berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang suci. Walaupun secara psikologis sulit diterima, artinya layak hanya dilihat dari sisi hukum makruh. Adapun yang berpendapat bahwa air mustakmal adalah najis, sama sekali tidak ada dalilnya. Jadi simpelnya adalah bahwa Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan ini adalah air yang suci dan mensucikan, diperbolehkan untuk bersuci menggunakan air yang mustakmal. Dengan catatan tentunya adalah tidak berubah daripada sifat-sifat airnya itu. Ya. Dan kemudian catatannya adalah tentunya adalah banyaknya air. Banyaknya air juga berpengaruh. Tetapi berkaitan dengan hukum, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dia membolehkan bersuci dengan menggunakan air yang mustakmal. Tapi kalau Al-Fakir sendiri tentunya adalah yang dimaknai adalah al-mustakmal, air yang lebih dari 2 kula. Maka boleh. Kalau yang kurang dari 1 kula, ini kemungkinan apalagi misalnya 1 ember, itu sangat tidak mencukupi dengan berbagai macam pembahasan yang sudah dijelaskan di atas tadi, di sebelumnya, di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kemudian kalau Imam Malik memakruhkannya, ini artinya bahwa beliau seandainya ada air yang lain, maka dia lebih suka menggunakan air yang lain. Artinya memakruhkannya. Jadi ada kecenderungan kejijian di dalam menggunakannya. Tetapi kalau tidak ada air kecuali air tersebut, maka jangan bertayamum dengan meninggalkan air tersebut. Kemudian ada yang mengatakan tidak dibedakan antara air yang mutlak dan air mustakmal. Dan yang keempat adalah bahwa mustakmal adalah najis. Nah ini pendapat yang sah. Karena berkaitan dengan ada sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Mahmud bin Rabi' dengan lafaz wa idza tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka saling berdesak-desakan dalam mendapatkan bekas air wudunya. Nah, ini adalah berkaitan dengan hukum air yang mustakmal. Lalu yang berikutnya adalah hukum sisa air minum. Para ulama sepakat bahwa sisa air minum kaum muslimin dan binatang ternak adalah suci. Lalu mereka berbeda pendapat pada selain keduanya.
Jadi kalau yang namanya bekas air minum muslimin dan juga binatang ternak itu adalah suci. Binatang ternak itu adalah suci. Tetapi mereka berbeda pendapat pada selain keduanya. Yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa setiap sisa-sisa hewan adalah suci. Jadi minuman sisa hewan adalah suci. Kemudian ulama lain memberikan pengecualian hanya kepada babi. Jadi babinya saja kalau itu diminum sama babi maka tidak boleh. Jadi menjadi najis. Kedua pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik. Jadi Imam Malik itu meriwayatkan dua riwayat. Dua pendapat dari beliau yang mengatakan bahwa sisa-sisa hewan adalah suci segala hewan. Lalu yang kedua ada pendapat bahwa sisa-sisa hewan minum hewan suci kecuali sisa minuman babi. Kemudian ulama lain yang memberikan pengecualian kepada anjing dan babi ia adalah pendapat Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i memberikan penambahan lagi kecuali air minum bekas minuman binatang anjing atau babi. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah ulama yang memberikan pengecualian kepada semua binatang buas secara umum. Ini adalah mazhab Ibnu Qasim. Jadi semua binatang buas yang meminum minuman tersebut maka kita tidak boleh atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dipergunakan untuk bersuci dan mensucikan. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa sisa-sisa air secara hukum, artinya sisa-sisa air sesuai dengan hukum dagingnya. Jadi tergantung hukum dagingnya. Jika dagingnya haram dimakan, maka sisa-sisanya pun najis. Jika makruh, maka sisa-sisanya pun makruh. Dan jika mubah, maka sisa-sisanya pun suci. Jadi kalau dia misalnya dagingnya haram, seperti misalnya babi, maka sisa-sisanya menjadi haram. Ketika makruh, maka sisa-sisa minumnya pun menjadi makruh. Dan ketika mubah, maka itu pun adalah sisa-sisanya menjadi suci. Hukum sisa air dari seorang musyrik. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah najis. Sebagian ulama lain menyatakan makruh jika dia peminum khamar. Ini adalah pendapat Ibnu Al-Qasim. Demikian pula semua air sisa minum hewan yang biasa terkena najis, seperti ayam yang dilepas, onta yang biasa makan barang najis, dan anjing yang dilepas di luar. Jadi ketika binatang itu memang dia sudah biasa mengkonsumsi makanan yang najis, maka sisa-sisa minumannya berubah menjadi najis. Ini pendapat dari para ulama. Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini ada 3 macam. Pertama, qiyas yang bertentangan dengan zahir ayat. Kedua, kias yang bertentangan dengan zahir asar. Ketiga, kontradiksi yang terjadi antara asar satu dengan lainnya. Perihal kias adalah ketika kematian menjadi sebab najisnya hewan yang tidak disembelih berdasarkan syara. Maka begitu pula hidup merupakan sebab sucinya hewan. Jika demikian, maka setiap yang hidup adalah suci, dan setiap sisa-sisa minumannya sesuatu yang suci adalah suci. Jadi simpelnya dikiaskan ya. Jadi ketika kematian menjadi sebab najisnya hewan yang tidak disembelih berdasarkan syara, maka begitu pula hidup merupakan sebab sucinya hewan. Jika demikian, maka setiap yang hidup adalah suci, dan setiap sisa-sisa minumannya sesuatu yang suci adalah suci. Jadi kalau hewan itu adalah suci, maka minumannya adalah suci. Nah itu kiasnya begitu. Sementara zahir ayat telah bertentangan dengan kias seperti ini. Tepatnya tentang babi dan orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang babi, fa innahu rijsun. Karena sesungguhnya semua itu kotor. Di dalam surat Al-An'am ayat 145. Sesuatu yang pada dasarnya kotor, ia pun pada dasarnya najis. Karena itulah sebagian ulama hanya memberikan pengecualian kepada babi. Sementara orang yang tidak memberikan pengecualian memahami kata rijsun hanya sebagai celaan. Jadi ar-rijsun itu fa'innau rijsun itu adalah celaan saja, bukan bentuk material babi itu sendiri. Adapun musyrik diterangkan dalam firman-Nya, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, surat At-Taubah ayat 28. Ulama yang memahaminya secara zahir mengeluarkan orang-orang musyrik dari tuntunan qiyas, dan orang-orang yang memahami sebagai celaan memasukkannya ke dalam qiyas. Jadi kalau yang namanya musyrik berdasarkan zahir maka dia berarti najis. Tetapi kalau orang yang memahami sebagai celaan masukkannya ke dalam qiyas. Jadi musyrikun najasun itu bisa sebagai celaan. Najis itu artinya celaan di sini. Yang memahaminya demikian maka masukkannya ke dalam qiyas. Beberapa asar kontra dengan qiyas tentang hukum sisa minuman anjing, kucing, dan binatang buas. Asar tentang anjing diriwayatkan Abu Hurairah yang disepakati kesohihannya. Nabi SAW bersabda, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilhu sab'a marrat."
Jika anjing menjilat wadah milik salah seorang dari kalian, maka tumpahkanlah airnya. Kemudian cucilah wadahnya sebanyak 7 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Dan derajat hadisnya adalah muttafaqun alaih. Dalam sebagian riwayat, aulahunna bit-turab. Pertamanya dengan tanah. Ini dijelaskan oleh Imam Muslim. Derajatnya adalah sahih. Dan yang lainnya, wa'affiruhu saminata bit-turab. Jadi wa'affiruhu as-saminata bit-turab, dan lumurilah pada ke-8 kalinya dengan tanah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Ya, ini. Kemudian tentang kucing diriwayatkan oleh Qurrah dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tahurul ina'i idza walagha fihil hirru ayyugsala marratan aw marratain. Mensucikan wadah jika dijilat oleh kucing adalah dengan dicuci sebanyak 1 atau 2 kali. Ini adalah mauquf. Ya, hadis yang mauquf. Jadi mauquf derajat hadisnya. Tentang hal ini ada lafaz dari Al-Hakim dengan lafaz ya, tahurul ina'i idza walagha fihil kalbu yugsalu 7 marrat al-ula bit-turab wal hirratu marratan aw marratain. Ini kelengkapannya bahwa menyucikan wadah jika dijilat oleh anjing adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah, dan jika dijilat kucing maka dicuci sebanyak 1 atau 2 kali. Qurrah diragukan. Jadi Qurrah itu diragukan. Abu Bakar berkata, demikianlah yang diriwayatkan oleh Asim secara marfu. Diriwayatkan pula dari Qurrah oleh yang lainnya tentang jilatan anjing secara marfu. Ya, secara marfu, dan jilatan kucing secara mauquf. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu', ungkapan Al-Hurrah, kucing bukan dari perkataan Nabi SAW, akan tetapi ucapan Abu Hurairah yang masuk ke dalamnya secara mauquf. Nah, ini ada pendapat dari Imam An-Nawawi bahwa Al-Hurrah itu adalah ucapan dari Abu Hurairah. Makanya disebut Abu Hurairah adalah bapaknya kucing. Maka kemudian ucapan Abu Hurairah yang masuk ke dalamnya secara mauquf. Artinya ya ini ucapannya dari Abu Hurairah. Kemudian dijelaskan kembali, adapun binatang buas, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang sudah disebutkan sebelumnya dari bapaknya. Beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'i wa ma yanubuhu minas sibai wad dawabi. Faqala in kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang sering diminum binatang buas dan binatang biasa. Lalu beliau menjawab, jika air itu ada 2 kula, maka ia tidak akan menjadi najis. Ini hadis adalah telah dijelaskan dalam pertemuan terdahulu, takhrijnya adalah sahih. Kemudian serupa dengan hadis ini apa yang diriwayatkan dari Umar oleh Malik dalam Al-Muwatta, yaitu ucapan, ya sahibal haudi la tukhbirna fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina. Wahai pemilik kolam, janganlah engkau mengabarkannya kepada kami, karena sesungguhnya kami minum mendahului binatang buas, dan dia pun minum mendahului kami. Demikian pula hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Malik, bahwa Kabsyah, ini putra Ka'ab bin Malik al-Ansari, yakni istri Abdullah bin Abi Qatadah, dia seorang sahabat. Ya, jadi istrinya Abu Qatadah. Bahwa Kabsyah mengucurkan air wudhu kepadanya. Lalu datang kucing, ia kemudian memberikan wadah sehingga kucing tersebut minum darinya. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innaha laisat binajasin, innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Sesungguhnya dia tidak najis, karena termasuk binatang yang sering berkeliaran di antara kalian. Maka hewan itu tidak mengapa bagi kalian. Ini hadis adalah derajatnya sahih, diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, dan dinilai saleh oleh Al-Hakim serta disetujui oleh Az-Zahabi. Ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai tafsiran athar ini dan cara mengkompromikannya dengan kias yang telah disebutkan. Imam Malik berpendapat bahwa perintah membuang air bekas jilatan anjing dan mencuci wadahnya merupakan ibadah yang tidak bisa dipahami oleh akal.
Demikian pula pendapat yang masyhur dari beliau adalah tidak ada yang wajib dibuang kecuali air bekas jilatan anjing, sebab bertentangan dengan kias. Demikian pula adanya dugaan jika anjing itu dipahami najis secara zatnya, maka bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Maksudnya, jika anjing itu najis secara zatnya, maka binatang buruan pun akan najis. Tafsiran ini pun diperkuat dengan adanya aturan penyucian yang terkena jilatan anjing dengan jumlah 7 kali. Padahal menyucikan najis pada dasarnya tidak disyaratkan dengan jumlah. Karena itu Malik berkata bahwa basuhan tersebut adalah ibadah dan tidak memandang asar-asar lainnya karena kelemahannya menurut Malik. Sedangkan Imam Syafi'i memberikan pengecualian terhadap anjing dan berpendapat bahwa zahir hadis ini menunjukkan najisnya jilatan anjing. Menurut Ibnu Rushd, liurnya lah yang najis, bukan anjing itu sendiri. Dengan demikian, binatang buruan anjing wajib dibasuh. Demikian pula dia memberikan pengecualian terhadap babi karena adanya ayat yang menjelaskan hukumnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dipahami dari berbagai asar tentang najisnya jilatan binatang buas, kucing, dan anjing adalah karena dagingnya yang haram. Dan ini termasuk ungkapan khusus yang mengandung makna umum. Ringkasnya beliau berkata, bekas-bekas jilatan adalah mengikuti daging hewan tersebut. Jadi kalau dagingnya haram, maka haram. Sementara ulama yang lain memberikan pengecualian terhadap anjing, kucing, dan binatang buas dengan landasan zahir hadis yang menjelaskan hal itu. Ada lagi kelompok ulama lain menyatakan sucinya jilatan anjing dan kucing dan mengecualikan binatang buas saja. Adapun bekas jilatan anjing dianggap suci, alasannya adalah hanya diisyaratkan membasuhnya. Juga karena bertentangan dengan zahir kitab dan hadis Abu Qatadah. Sementara alasan tidak najisnya kucing adalah karena termasuk binatang jinak yang biasa ada di rumah-rumah, anjing pun demikian. Adapun alasan tidak najisnya jilatan kucing adalah anggapan bahwa hadis Abu Qatadah lebih kuat daripada hadis Qurrah dari Ibnu Sirin. Demikian pula menganggap lebih kuat hadis Ibnu Umar daripada hadis Umar dan yang semakna dengannya. Hadis Abu Qatadah yang ditentang oleh dalil khitab, jelasnya alasan najisnya kucing adalah termasuk hewan jinak. Artinya jika tidak jinak, aturnya hewan buas, maka jilatannya adalah haram. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Qasim. Al-Qadi berkata, sebagian hadis ini diamalkan sementara yang lainnya tidak. Maksudnya yang tidak bertentangan dengan kaidah usul diambil sementara yang bertolak belakang tidak diambil. Ini adalah kebiasaan mereka saat menolak hadis ahad jika bertentangan dengan usul atau pokok-pokok syariat. Inilah ragam masalah yang menggerakkan para ulama fikih sehingga berbeda pendapat dalam pembahasan ini. Bahkan mengantarkan mereka kepada berpecah belah. Padahal masalahnya adalah ijtihadiyah yang sulit untuk dicarikan mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat menurut kami adalah adanya pengecualian dari sucinya jilatan hewan, yaitu anjing, babi, dan orang musyrik. Karena sahihnya athar yang menjelaskan anjing, dan karena zahir kitab dipantas diikuti dalam masalah najisnya babi dan orang musyrik dari sekedar qiyas. Demikian pula zahir hadis, inilah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama fikih, yaitu najisnya bekas jilatan anjing. Dengan alasan bahwa perintah membersihkan bekas jilatan anjing adalah sesuai dengan syara, karena najisnya air yang dijilatnya. Maksudnya yang dipahami secara kebiasaan dari hukum syara jika memerintahkan untuk membuang air dan membasuh bekasnya adalah karena kenajisannya. Jadi yang dikecualikan ini adalah anjing, babi, dan orang musyrik. Karena hadis begitu kuat, bahkan derajatnya adalah sahih yang menjelaskan bahwa kenajisan dari bekas atau dari jilatan anjing maupun babi termasuk juga bekas minum orang musyrik. Jadi kalau seandainya misalnya ada wadah kita terkena jilatan anjing atau babi, maka harus dibersihkan dengan 7 kali bersih, ya, dengan 7 kali pembersihan. Yang pembersihan pertamanya tentu menggunakan air, menggunakan tanah. Ya kalau sekarang kemungkinan bisa dikiaskan dengan menggunakan sabun, deterjen dan lain sebagainya. Kalau memang kondisinya adalah darurat, maka yang paling simpel adalah dibersihkan sebersih-bersihnya agar kemudian najis itu menjadi hilang di tempat-tempat wadah kita, terutama tempat-tempat minum kita atau makan kita. Kemudian, lalu bantahan mereka menyatakan jika alasannya adalah najisnya wadah, maka tidak akan ada syarat bilangan. Jawabannya adalah ini tidak aneh secara khusus yang ditetapkan syara mengisyaratkan bobot najis tersebut. Jadi itulah yang disebut najis mughalladzah, karena saking beratnya kenajisannya, saking besarnya najisnya, maka kemudian hitungannya bisa lebih dari 3, bahkan diharuskan membasuhnya sampai 7 kali. Ya, dengan salah satunya menggunakan tanah. Al-Qadi berkata,
Sementara kakek saya rahimahullah dalam kitabnya Al-Muqaddimah berpendapat bahwa hadis ini logis bukan karena anjing itu najis. Akan tetapi dikhawatirkan kalau yang menjilatnya adalah anjing gila yang ditakutkan menebar racun. Ia berkata, karena itulah diisyaratkan 7 kali basuhan. Sebab jumlah ini telah digunakan dalam hukum pada banyak kesempatan dalam mengobati berbagai penyakit. Ini pendapat Al-Qadi. Dia kemudian berpendapat bahwa kakeknya memiliki pendapat bahwa dengan diusapnya atau dibasuhnya atau dibersihkannya wadah yang terkena jilatan anjing, dikhawatirkan anjing itu adalah anjing gila sehingga nanti menebarkan racun. Makanya menurut pengobatan bahwa dibersihkan dengan 7 kali bersihan yang salah satunya adalah menggunakan tanah, itu akan terhindar dari berbagai macam racun yang diakibatkan oleh jilatan anjing, babi, ataupun terutama anjing dan babi. Ya, orang musyrik juga bisa jadikan dikhawatirkan kita terkena racun secara siriyah kemusyrikannya atau kemunafikannya. Kemusyrikannya tentu. Orang-orang yang musyrik, kalau kita minum, ini juga akan sedikit, bukan hanya sedikit, berpengaruh terhadap kejiwaan kita. Oleh karenanya di dalam pembahasan ini dihususkan adalah tentang masalah kehati-hatian daripada racun akibat anjing gila. Ini pendapat dari Al-Qari. Dan ia, rahimahullah, sebutkan adalah sisi baik metode mazhab Maliki. Karena jika kita mengatakan air bekas jilatan anjing tidak najis, maka yang lebih utama adalah memberikan alasan kenapa harus dibasuh daripada hanya mengatakan bahwa ayat tersebut tidak beralasan. Maksudnya suci dengan sendirinya. Pendapat ini pun telah dibantah dengan apa yang saya dapatkan dari beberapa ulama bahwa anjing gila tidak akan pernah mendekati air ketika kambuh penyakitnya. Perkataan mereka benar jika anjing itu berpenyakit, bukan saat pertama kali terjangkit penyakitnya atau di akhir, karena tidak pantas untuk dijadikan penentang. Jadi ada yang membantah bahwa anjing gila itu nggak mungkin mendekati tempat-tempat air. Ini ada pendapat yang seperti itu. Kemudian di samping itu, dalam hadis tersebut tidak disebutkan lafaz air, yang disebutkan hanyalah wadah. Barangkali dalam sisa jilatannya itu ada sesuatu yang membahayakan, walaupun tidak berpenyakit rabies atau gila. Dalam syariat hal seperti itu tidak dianggap aneh, sama saja dengan masalah lalat yang jatuh ke dalam makanan lalu dimasukkan semuanya. Alasannya adalah bahwa pada salah satu sayapnya ada penyakit, sementara pada sayap yang lainnya adalah obat. Jadi ini ada alasan dari pendapat ini bahwa berkaitan dengan masalah lalat yang jatuh ke dalam makanan lalu dimasukkan semuanya. Alasannya adalah bahwa pada salah satu sayapnya ada penyakit, sementara pada sayap yang lainnya adalah obat. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah anjing yang dilarang untuk dipelihara atau anjing kota, pendapat ini sangat lemah, kecuali jika seseorang berkata bahwa larangan tersebut menunjukkan tidak bagusnya dalam memeliharanya. Maka bagi pendapat Al-Fakir adalah bahwa berkaitan dengan bekas air minum, terutama adalah anjing, babi, dan juga orang musyrik, maka menurut Al-Fakir adalah sesuatu yang najis. Artinya kita tidak boleh mempergunakan alat-alat tersebut yang sudah dipakai atau dipergunakan oleh anjing, babi, dan juga orang musyrik. Nah, berdasarkan zahirnya tadi, terutama ketika misalnya ada wadah yang terkena jilatan anjing atau sejenisnya, terutama berkaitan dengan anjing, maka untuk membersihkannya adalah dibersihkan 7 kali bersihan, 7 kali basuhan dengan salah satunya menggunakan tanah, yang tujuan utamanya adalah sesuatu yang terhindar dari kita dari bahaya-bahaya penyakit. Jadi pemanfaatannya adalah untuk kita. Itulah kehebatan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Walaupun beliau tidak belajar secara khusus tentang kedokteran, tapi memahami dampak akibat dari sebuah jilatan atau air liur anjing, babi, maupun yang lainnya yang disebutkan di dalam penjelasan sebelumnya tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.